Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Kali ini gue ingin membahas ya, masih dari kompleks latihan Feyenoord di kota Rotterdam. Jadi Manchester United ini kan banyak, menurut Sobat Football United, fans Manchester United harus melakukan perombakan yang radikal, bahkan secara besar-besaran. Ada yang menyebutkan pelatih waktunya diganti, ada yang mengatakan kalau memang dokter tim fisik dari Manchester United ini juga harus dirombak total. Dan ada juga banyak yang mengatakan para pemain ini juga butuh dilakukan penyegaran, perombakan, perubahan juga, pergantian. Nah, di beberapa video sebelumnya gue sudah pernah menyinggung terkait dengan, kalau tidak salah, pemain belakang, mana yang dilepas, dijual ya, mana juga yang bisa dipertimbangkan, dilihat lagi, atau dipertahankan. Gue sudah membuat videonya, dan kali ini gue ingin membuat versi yang berbeda. Mohon maaf ya kalau agak sedikit berisik, karena kebetulan tepat di atasnya ada helikopter. Dari lini tengah Manchester United, kalau gue ambil dari manunited.com, ini merupakan pemain lini tengah Manchester United saat ini. Tentu saja ada pemain yang statusnya sedang dipinjamkan, dan juga ada pemain dengan status sedang dipinjam. Sedang dipinjam tentu saja seperti Sofyan Amrabat. Pemain yang sedang dipinjamkan ini banyak ya, ada Daniel Gore, Hannibal Mejbri, Facundo Pellistri, dan juga Donny van de Beek. Nah, dari pemain-pemain ini gue coba kategorikan siapa yang menurut gua dipertahankan, siapa menurut gua dipertimbangkan, siapa menurut gua selesai di Manchester United. Mungkin Sobat Football United nanti tidak sepakat dengan gua, nggak masalah ya. Mungkin bisa juga drop alasannya di kolom komentar seperti biasa. Oke, langsung aja, ini dia seperti biasa. Yang merah selesai, yang kuning dipertimbangkan, yang hijau dilanjutkan. Dari hijau dulu. Gue tidak bisa menemukan banyak ya. Gue hanya menemukan 3 pemain yang menurut gue layak untuk dipertahankan, paling tidak setelah 2 musim ke depan. Oh ya, ini jangka waktunya 2 musim ya. Jadi bahkan setelah 2 musim ini mereka masih bisa dipertahankan, yaitu adalah Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo. Jelas ya bagaimana peran dari Bruno Fernandes sangat vital, konsisten juga, kontribusinya luar biasa, pemain yang kreatif. Bahkan dia secara terus-menerus nih bisa memperkuat Manchester United, baru absen sekali ketika menghadapi Crystal Palace setelah beratus-ratus pertandingan. Sangat krusial menurut gue Bruno Fernandes dipertahankan jelas. Kobbie Mainoo juga jelas ya bagaimana talenta muda ini luar biasa, sangat layak untuk dipertahankan bahkan setelah 2 tahun ke depan. Mason Mount mungkin ini agak sedikit berbeda, tapi gue melihat Mason Mount ini musim ini belum bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Dia merupakan salah satu pemain terbaik di Chelsea, bahkan sempat meraih gelar pemain tahunan ya kan, terbaik di Chelsea. Artinya dia memiliki kualitas individu yang bagus. Tapi musim ini dengan cedera, dengan situasi tim yang juga kacau, dia belum bisa bermain di kapasitas tertingginya. Sehingga menurut gua dia punya kemampuan sebenarnya, dan ketika dia diberikan kesempatan dan juga support yang bagus, situasi fisik, kondisi fisik juga yang bagus ya, gue yakin dia bisa tampil lebih baik lagi. Nah, beralih sekarang pemain yang kuning, artinya dipertimbangkan selama maksimal 2 tahun ini seperti apa. Ada Amad Diallo. Amad Diallo beberapa pertandingan tampil bagus, tapi belum secara konsisten. Gue lihat dia mampu tampil bagus ya. Dia tetap harus membuktikan, tapi layak untuk diberikan kesempatan nih. Paling tidak dilihat ya sepanjang 2 tahun ini, 2 periode ini. Scott McTominay pun juga demikian, pemain yang memang asli dari akademi Manchester United ini. Salah satu keunggulannya adalah bisa bermain di berbagai posisi. Musim ini dia menjadi salah satu top skor dari Manchester United, artinya dia memiliki juga atau bisa menjadi solusi ya untuk mencetak gol, walaupun di musim-musim sebelumnya banyak dimainkan sebagai pemain tengah. Jadi menurut gue ini hal yang unik. Tentu saja dilihat perkembangannya selama 2 tahun ke depan seperti apa, apakah layak dipertahankan atau tidak. Nah, 2 pemain kuning lainnya ini adalah Omari Forson dan juga Daniel Gore. Tapi gue lingkari juga merah. Kenapa? Karena pemain ini pemain muda, jarang mendapatkan menit bermain. Situasi musim ini juga kurang bagus ya untuk bisa pemain muda ini berkembang di tim utama Manchester United. Sehingga yes or no, ya ini masih betul-betul yang
ya tanda tanya besar lah dua pemain ini. Dan dari situ bisa dilihat hanya dua saja yang pasti kuning, yaitu adalah Scott McTominay dan Amad Diallo. Lainnya menurut gue adalah merah. Baik itu Sofyan Amrabat, Christian Eriksen, Casemiro, dan semua pemain pinjaman ya, Hannibal Mejbri, Donny van de Beek, termasuk juga Facundo Pellistri. Facundo Pellistri tampil lumayan di Liga Spanyol, tapi gue tetap melihat ketika dia bermain musim ini diberikan kesempatan, dia kurang berkembang. Sehingga akhirnya diputuskan ya kan, di paruh kedua ini dia dipinjamkan. Dan menurut gue ini sudah merupakan dalam tanda kutip kegagalan, karena dia sudah memiliki kesempatan berulang kali bahkan dari musim-musim sebelumnya juga, tapi dia gagal untuk meyakinkan tim kepelatihan dari Manchester United yang juga berbeda-beda ya kan. Tapi nama-nama senior seperti Christian Eriksen, Casemiro, termasuk juga Sofyan Amrabat, menurut gue walaupun mungkin di tim sebelumnya mereka ini bisa memberikan kualitas yang berbeda ya, Casemiro di Real Madrid, Sofyan Amrabat di Fiorentina dan juga tim nasional Maroko, Christian Eriksen di musim lalu, tapi ada penurunan yang sangat drastis menurut gue dari pemain-pemain ini terutama di musim ini. Dan walaupun seandainya memang Manchester United pindah ganti pelatih ya, bukan lagi Erik ten Hag musim depan, gue tetap melihat sangat sulit Manchester United untuk bisa terlalu bergantung ke pemain-pemain ini. Selain juga valuasi yang terlalu tinggi seperti Casemiro, menurut gue itu valuasinya mungkin terlalu tinggi karena dia sudah melewati puncaknya. Lalu juga Sofyan Amrabat ternyata mungkin gaya permainan di Liga Inggris ini tidak sesuai dengan karakternya. Christian Eriksen jelas ada penurunan di sana, sehingga gue tidak yakin secara ringan amatiran mau siapapun pelatih dari Manchester United musim depan, pemain ini akan memiliki atau bisa memberikan kontribusi lebih, pemain-pemain senior ini. Dan dari sisi lain ya, secara keseluruhan bisa dilihat memang Manchester United saat ini praktis hanya Bruno Fernandes dan juga Kobbie Mainoo. Di musim lalu ada seorang Casemiro yang gue katakan pendapat gue bahwa tulang punggung Manchester United ini ada pada Bruno Fernandes dan juga Casemiro. Tapi musim ini setelah hampir menuju akhir ya, nampaknya berubah. Casemiro turun drastis. Gue tidak yakin apakah dia bisa bangkit lagi. Jadi praktis hanya dua nih, Bruno Fernandes dan juga Kobbie Mainoo. Dan untuk membangun tim dengan kualitas yang lebih baik lagi, mampu bersaing di papan atas, bandingkan dengan Arsenal, bandingkan dengan Liverpool maupun juga Manchester City, hanya dua pemain yang menurut gua ya bisa memiliki jangka panjang, proyeksi yang jangka panjang, artinya lebih dari 2 tahun. Ini jelas sangat kurang, hanya Bruno Fernandes dan juga Kobbie Mainoo. Dimana karakter dua pemain ini dan juga Mason Mount ya lebih ke menyerang, lebih ke pemain nomor 8. Pemain nomor 6 jelas kurang sekali di Manchester United. Sofyan Amrabat, Casemiro, menurut gua kemampuannya tidak bagus. Mohon maaf by the way sebelumnya ya, kok ini ada angin yang mungkin akan mengganggu suara, tapi gua sudah pasang dead cat, semoga bekerja dengan bagus dead catnya. Oke. Jadi menurut gua memang Manchester United ini harus mencari kualitas baru di lini tengah. Itu saja, mungkin akan dilakukan secara bertahap. Nampaknya akan demikian. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Nama-nama tadi yang gua tampilkan, silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.